wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Ilham Maulana, di mana saya tergabung dengan kelompok aspek mental dalam ergonomi, yaitu kelompok 3. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan tentang salah satu subbab, yaitu pengertian beban kerja mental. Apa sih pengertian beban kerja mental itu? Nah, di sini ada menurut ahli, salah satunya yaitu menurut Henry R. Jacques pada tahun 1998, yang gimana dalam bukunya berjudul Human Mental Workload atau beban kerja mental manusia, yaitu beban kerja mental adalah beban kerja yang merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Di sini maksudnya yaitu beban kerja mental yang dimana jika pekerja tersebut mendapatkan suatu pekerjaan atau tugas, namun terdapat gap antara beban mental seseorang dalam kondisi motivasi orang tersebut, dimana contohnya yaitu misal terdapat anggota baru dalam suatu organisasi, namun dia diberikan tanggung jawab yang cukup besar, padahal dia adalah anggota baru di suatu organisasi tersebut, seperti mengepalai suatu divisi. Nah, di sini bakal akan timbul masing-masing hasil mental yang berbeda. Apakah dia termotivasi atau merasa down, itu tergantung dengan mental-mental seseorang tersebut. Nah, di sini ada yang selisih atau gap antara beban kerja dan beban mental seseorang itu dijadikan sebuah motivasi. Namun tidak banyak orang di luar sana, bahkan gap ini malah membuat dia stres dan down. Nah, disinilah beban kerja yang dimaksud dengan beban kerja mental, di mana beban kerja yang berpengaruh terhadap mental pekerja tersebut atau perasaan. Nah, lalu di sini seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat, dan mencari. Nah, di sini jika kondisi mentalnya baik, untuk melihat, mengingat, dan mencari ini cukup bagus dalam mengerjakan suatu tugas. Nah, di mana akan menghasilkan tentang pekerjaan itu terlihat sulit, sederhana, atau kompleks, atau bisa juga longgar atau ketat. Nah, itu tergantung mentalnya. Jika mentalnya itu bagus menghadapi beban kerja atau suatu tugas itu, dia akan melihat bahwa pekerjaan ini itu sederhana dan dia yakin dengan kepercayaan dirinya bahwa pekerja tersebut mampu menyelesaikan pekerjaannya. Namun, jika mentalnya itu down karena jarak antara beban kerja dengan tanggung jawabnya itu jauh dengan kapasitasnya, kepercayaan dirinya, maka yang dihasilkan yaitu dia akan menganggap bahwa pekerjaan itu sulit atau kompleks dan sehingga membuat dia stres atau down. Nah, di sini penilaian beban kerja mental ini tuh lebih sulit diukur karena ini berkaitan dengan mental dan perasaan tentang hati pekerja tersebut. Berbeda dengan penilaian beban kerja fisik, itu lebih mudah diukur. Nah, oleh karena itu penilaian beban kerja mental ini menggunakan penilaian yang khusus, yaitu penilaian terhadap tingkat ketelitian, ketepatan maupun konsentrasi kerja. Karena di sini kita bisa melihat mental para pekerja tersebut ketika mendapatkan suatu tugas. Apakah dia teliti, tepat, maupun konsentrasi. Ya, cukup sekian. Oke, saya Ahmad Sekikalin akan menjelaskan tentang pengantar ergonomi kognitif.
Penjelasan ini diambil dari buku Kognitif Ergonomi dalam aplikasi pada pendampingan batik tulis dan supir angkutan kota oleh Julianus Hartabat, diterbitkan di Malang tahun 2018 oleh penerbit Mitra Gajayana. Kognitif sendiri dalam KBBI disebutkan ialah satuan bahasa yang berhubungan dengan alam atau nalar manusia, yaitu mengembalikan pengertian-pengertian atau perilaku terhadap alam atau yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Asosiasi Internasional Ergonomi, definisi kognitif ergonomi adalah cabang ergonomi yang berkaitan dengan proses mental manusia, termasuk di dalamnya persepsi, ingatan, dan reaksi, sebagai akibat dari interaksi manusia terhadap pemakaian elemen sistem. Ergonomi kognitif mempelajari kognisi dalam sistem kerja, terutama yang berkaitan dengan setelan operasi, dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan performa sistem. Ergonomi kognitif berusaha menyelidiki proses mental di dalam diri manusia secara objektif dan ilmiah. Selanjutnya, tujuan dari ergonomi kognitif ialah bertujuan untuk meningkatkan kinerja kognitif dengan cara intervensi, termasuk interaksi antara manusia dengan mesin dan interaksi antara manusia dengan komputer. Desain sistem teknologi informasi yang mendukung tugas-tugas kognitif sebagai contoh kognitif artefak. Pengembangan program pelatihan bekerja mendesain ulang untuk mengelola beban kerja kognitif dan meningkatkan keandalan dalam diri manusia. Nah, implementasi dalam contoh kesehariannya saya sebutkan 3 dari beberapa contoh yang ada di dalam buku. Pertama ialah standardize atau standarisasi, yaitu ketentuan yang telah standar secara formal yang biasanya berguna untuk mengurangi ketidakkonsistenan. Sebagai contoh, pewarnaan tertentu yang sudah terimaji dengan hal tertentu. Misal, kabel warna merah untuk aliran listrik positif dalam ilmu kelistrikan atau elektronika, dan demikian pula dalam ilmu pipa gas memiliki simbolnya masing-masing, minyak, air, putaran keran air, dan lain-lain. Yang kedua ialah use stereotype atau menggunakan stereotype yang sudah masyhur atau wajar di lingkungan dan budaya setempat. Adalah suatu kebiasaan di mana pengalaman menyebabkan terjadinya suatu gerak refleks terkondisi yang berjalan secara otomatis tanpa disadari. Hampir mirip dengan standar, namun bedanya tidak secara formal. Standar yang baik akan menjadi stereotype. Semisal, tombol yang berwarna merah untuk stop, putaran ke kanan untuk menambah kecepatan atau menambah nilai dari suatu satuan. Reaksi stereotype adalah suatu kebiasaan di mana pengalaman yang menyebabkan terjadinya suatu gerak refleks atau kondisi yang berjalan secara otomatis tanpa disadari. Yang ketiga ialah link action and perception, atau menghubungi antara persepsi yang ada atau harapan yang diinginkan dengan aksi atau kerjaan, yaitu apa yang dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Rotasi searah jarum jam secara insting menunjukkan adanya peningkatan. Juga penunjuk atau jarum jam tadi juga harus menunjukkan peningkatan. Sebagai contoh, jam dinding analog apabila mengarah kanan atau searah jarum jam maka akan bertambah waktunya. Juga apabila kita dalam suatu perputaran membesarkan volume maka biasanya kita memutar tuas ke sebelah kanan. Mungkin demikian. Ya, selanjutnya saya, Bayu Pambudi, akan melanjutkan tentang pembahasan selanjutnya, yaitu tentang beban kerja mental dalam interaksi manusia dan mesin. Jadi sebenarnya beban kerja itu dibagi menjadi beban kerja mental dan fisik. Nah, jika beban kerja fisik itu berupa beratnya penugasan seperti mengangkat, merawat, mendorong, maka beban kerja mental atau psikologis adalah berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya. Jadi tugas yang bersifat psikologis, misalnya seperti kompleksitas penugasan, sejauh mana kerumitan yang diberikan untuk mengerjakan suatu produk, tingkat kesulitannya, lalu tanggung jawab penugasan. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah faktor.
faktor apa yang mempengaruhi si beban kerja mental itu sendiri. Jadi faktor yang mempengaruhi beban kerja mental seseorang dalam menangani suatu pekerjaan yaitu antara lain jenis aktivitas dan situasi kerjanya. Seperti apa aktivitas yang diberikan dan situasi yang mendukung atau tidak. Itu akan sangat mempengaruhi kondisi mental si operator atau pekerja. Selanjutnya adalah waktu respon dan waktu penyelesaian yang tersedia. Jadi ini sebenarnya waktu yang diberikan untuk mengerjakan produk tersebut untuk sampai selesai. Lalu selanjutnya adalah faktor individu, seperti faktor individu ini dari dalam si individu itu sendiri. Jadi seperti tingkat motivasi yang dia punya, terus keahlian yang dia miliki, kelelahan atau kejenuhan yang dialami. Lalu selanjutnya adalah toleransi performansi yang diizinkan. Nah, semakin ketat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan atau instansi tersebut, maka akan semakin besar beban kerja mentalnya. Selanjutnya adalah aspek yang dipahami orang jika ditanya mengenai beban kerja mental, antara lain yaitu jumlah pekerjaan yang membebani, intensitas yang dia kerjakan, lalu adanya tekanan waktu, jadi seberapa cepat waktu yang diberikan kepada operator untuk mengerjakan, tingkat effort yang dikeluarkan, itu sangat mempengaruhi beban mental. Lalu keberhasilan memenuhi tuntutan, lalu konsekuensi psikis dan juga fisiologis dari tugas. Nah, selain itu sebenarnya beban kerja mental itu sering dikaitkan dengan kesulitan tugas atau kerumitan tugas. Jadi penilaian beban kerja yang dibuat seseorang dapat saja mencerminkan penilaiannya terhadap kesulitan tugas. Sementara orang lain mungkin merefleksikannya atau mengartikannya sebagai tingkat effort yang harus dikeluarkan. Selanjutnya adalah sebab. Nah, si Warm dan kawan-kawan tahun 2008 pernah mengatakan bahwa beban kerja mental akan terjadi bila yang pertama, keharusan untuk menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi selama periode tertentu. Lalu kedua, pekerja harus mengambil keputusan yang melibatkan tanggung jawab terhadap kualitas hasil dan keselamatan orang lain. Dan selanjutnya adalah pekerjaan bersifat monoton atau itu saja sehingga menurunkan konsentrasi si pekerja itu sendiri. Lalu terakhir adalah kurangnya interaksi dengan pekerja lain. Nah, jika seorang operator hanya bekerja di suatu tempat dan tidak berinteraksi, itu tentunya akan sangat mempengaruhi beban kerja mental si operator itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah pengukuran beban kerja mental. Nah, pengukuran beban kerja mental ini ada dua metode, yaitu pertama metode pengukuran objektif dan juga dengan metode pengukuran subjektif. Nah, pengukuran metode secara objektif itu gimana sih? Nah, berdasarkan pendapat dari Widanti dan kawan-kawan pada tahun 2010, beban kerja mental dapat diukur dengan pendekatan fisiologis atau karena terkuantifikasi dengan kriteria objektif, maka disebut metode objektif. Nah, kelelahan mental pada seseorang pekerja terjadi akibat adanya reaksi fungsional dari tubuh dan pusat kesadaran. Pendekatan yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, pengukuran selang waktu kedipan mata atau eye blink rate. Nah, durasi kedipan mata dapat menunjukkan tingkat beban kerja yang dialami oleh seseorang. Orang yang mengalami kerja berat dan lelah biasanya durasi kedipan matanya akan lama. Sedangkan untuk orang yang bekerja ringan atau tidak terbebani mental maupun psikisnya, durasi kedipan matanya relatif cepat. Nah, yang kedua adalah flicker test. Alat ini dapat menentukan perbedaan performansi mata manusia melalui perbedaan nilai flicker dari tiap individu. Perbedaan nilai flicker ini umumnya sangat dipengaruhi oleh berat atau ringannya pekerjaan, khususnya yang berhubungan dengan hasil mata. Nah, yang ketiga, pengukuran kadar asam saliva. Ada alat yang khusus untuk memasang alat khusus tersebut, mengetahui beban kerja yang diterima pekerja yang melibatkan mulut, terutama dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar liur utama yang terletak di rongga. Nah, yang kedua adalah metode pengukuran subjektif. Nah, metode pengukuran subjektif ini adalah pengukuran beban kerja secara subjektif menurut Widanti dan kawan-kawan. Pengukuran beban kerja mental berdasarkan persepsi subjektif responden atau pekerja. Berikut merupakan ada jenisnya metode pengukuran subjektif, yaitu yang pertama NASA TLX, yang kedua adalah Subjective Workload Assessment Technique, yaitu yang bisa disingkat SWAT, yang
ketiga ada Modify Cooper Harper Scaling. Yang keempat ada Multi-Descriptor Scale. Yang kelima adalah Rating Scale Mental Effort. Jadi metode pengukuran subjektif ini kan secara persepsinya subjektif dari responden. Jadi akan dilakukan beberapa kuesioner akan disebarkan ke beberapa orang-orang yang bekerja di bidang berat, ringan, atau yang terkhusus untuk menggunakan metode ini. Nah, jadi intinya adalah mereka memanfaatkan responden dan sudut pandang dari si pekerja. Nah, rating scale untuk NASA TLX dan SWAT yang poin 1 dan poin 2 akan dijelaskan oleh teman saya nanti selanjutnya. Yang perlu untuk di sini adalah untuk rating scale mental effort atau RSME, merupakan metode pengukuran beban kerja subjektif dengan skala tunggal yang dikembangkan oleh Dijkstra dan kawan-kawan dalam Widianti tahun 2010 juga. Responden diminta untuk memberikan tanda pada skala 0 sampai 150 dengan deskripsi pada beberapa titik acuan atau anchor point. Nah, skala-skala yang ada dalam RSME itu yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat gambar di samping. Yang A itu adalah usaha yang dilakukan sangat besar sekali, yaitu ada poin di antara 100 sampai 110. Nah, usaha yang dilakukan sangat besar itu ada di poin antara 100 sampai 110. Yang tadi 110 sampai 120. Nah, yang ketiga usaha yang dilakukan besar yaitu C, itu antara nilai 80 sampai 90. Nah, usaha yang dilakukan agak besar itu antara dari 70 sampai 80. Nah, usaha yang dilakukan kecil itu berada pada 50 sampai 60. Usaha yang dilakukan sangat kecil itu berada pada 30 sampai 40. Dan usaha hampir tidak ada usaha, almost no effort itu. Almost no effort antara 10 sampai 20. Usaha yang sangat kecil tadi 20 sampai 40 gitu. Tidak ada usaha sama sekali itu adalah antara 0 sampai 10 poinnya. Nah, beberapa tahapan pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Yang pertama, menentukan faktor-faktor beban kerja mental pekerjaan yang diamati. Yang kedua, menentukan range dan delay interval. Yang ketiga, memilih bagian faktor beban kerja yang signifikan untuk tugas-tugas yang spesifik. Dan yang keempat adalah menentukan kesalahan subjektif yang diperuntukkan berpengaruh dalam memperkirakan dalam mempelajari beban kerja. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Tujuannya ada 3, yaitu yang pertama menentukan skala terbaik berdasarkan perhitungan eksperimental dalam percobaan. Yang selanjutnya menentukan perbedaan skala untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor beban kerja mental yang secara signifikan berhubungan berdasarkan penelitian empiris dan subjektif dengan menggunakan rating beban kerja secara sampel populasi tersebut. Nah, dari beberapa metode tersebut, metode yang paling banyak digunakan dan terbukti memberikan hasil yang cukup baik adalah NASA TLX dan SWT dan Hancock Safety 1988. Ya, saya Faridul Ihsan akan menyampaikan metode NASA TLX. NASA TLX atau National Aeronautics and Space Administration Task Load Index menurut Iridia Study pada tahun 2014 merupakan metode yang mengevaluasi beban kerja yang bersifat subjektif, di mana pekerja diminta untuk memberikan pendapatnya atas pekerjaan yang tengah dilakukan. Pada metode NASA TLX ini, pekerja diminta untuk menilai antara 0 sampai 100 pada 6 aspek dari pekerjaan. Jadi metode ini tuh kayak cuman ngasih kuesioner ke karyawan di perusahaan. Nah, metode NASA TLX ini dikembangkan oleh Sandra G. dari NASA Ames Research Center dan Lowell Estefan dari San Jose State University pada tahun 1981. Metode ini dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang terdiri dari skala 9 faktor: kesulitan tugas, tekanan waktu, jenis aktivasi, usaha fisik, usaha mental, performansi, frustasi, stres, dan kelelahan. Nah, dari 9 faktor ini disederhanakan lagi menjadi 6 faktor. Yang pertama, kebutuhan fisik, yaitu seberapa banyak pekerjaan ini membutuhkan aktivitas fisik, misalnya mendorong, mengangkat, memutar, dan lain-lain. Yang kedua itu kebutuhan mental, yaitu seberapa besar pekerjaan ini membutuhkan aktivitas mental dan perseptualnya, misalnya menghitung, mengingat, membandingkan, dan lain-lain. Yang ketiga itu kebutuhan waktu,
yaitu seberapa besar tekanan waktu pada pekerjaan ini. Apakah pekerjaan ini perlu diselesaikan dengan cepat dan tergesa-gesa, atau sebaliknya, dapat dikerjakan dengan santai dan cukup waktu. Yang keempat, performansi, yaitu tingkat keberhasilan dalam pekerjaan. Seberapa puas atas tingkat kinerja yang telah dicapai. Yang kelima, usaha, yaitu seberapa besar tingkat usaha, mental maupun fisik, yang dibutuhkan untuk memperoleh performansi yang diinginkan. Dan yang keenam, tingkat frustasi, yaitu seberapa besar tingkat frustasi terkait dengan pekerjaan. Apakah pekerjaan menyebalkan, penuh stres, dan tidak memotivasi, ataukah sebaliknya, menyenangkan, santai, dan memuaskan. Nah, menurut Meskati, yang dikutip dari Widianti pada tahun 2010, langkah pengukuran dengan menggunakan metode NASA TLX ini ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pembobotan. Pada tahap pembobotan ini menyajikan 15 pasangan indikator yang kemudian diisi oleh karyawan dengan cara mencentang salah satu pasangan indikator di mana menurut karyawan yang lebih dominan mereka alami. Lalu tahap yang kedua itu pemberian rating. Dalam tahap ini, responden diminta memberikan penilaian atau rating terhadap ke-6 dimensi beban mental. Skor akhir beban mental NASA TLX ini nantinya akan dikalikan dengan bobot dari setiap rating, kemudian dijumlahkan dan dibagi 15. Nah, dapat dilihat klasifikasi ratingnya itu rating antara 0 sampai 9 dikategorikan rendah, 10 sampai 29 dikategorikan sedang, 30 sampai 49 dikategorikan agak tinggi, dan seterusnya. Lalu tahap yang ketiga itu menghitung WWL atau Weighted Workload, yaitu dengan cara menghitung WWL per faktor, yaitu rumusnya itu rating dikali bobot faktor. Karena ada 6 faktor, jadi masing-masing dihitung WWL-nya dengan rumus itu, rating dikali bobot faktor. Setelah dihitung ke-6-nya, kemudian kita hitung rata-rata WWL-nya dengan cara menambahkan ke-6 jumlah WWL dari 6 faktor tadi dibagi 15. 15 itu indikator pada tahap pembobotan, tahap pertama tadi. Lalu, saya ada contoh penerapan metode pada perusahaan PT Cat Tunggal Jaja Indah. Nah, di sampel ini ada responden karyawan di perusahaan PT Cat Tunggal Jaja Indah atas nama Bara Mukjizat. Yang pertama kita lihat nih tahap pertama, yaitu tahap pembobotan. Pada tahap pembobotan ini ada 15 pasangan indikator yang kemudian diisi oleh Bara Mukjizat dengan cara mencentang salah satu pasangan indikator di mana menurut dia yang lebih dominan dia alami. Nah, ini contoh kuesioner yang diisi oleh Bara Mukjizat. Nah, dapat kita lihat bahwa responden memilih kebutuhan mental sebanyak 3 centangan, kebutuhan fisik sebanyak 4 centangan, kebutuhan waktu sebanyak 3 centangan, performansi kerja sebanyak 2 centangan, tingkat frustasi sebanyak 2 centangan, dan usaha sebanyak 1 centangan. Berikutnya itu penilaian rating. Di tahap pemberian rating ini, responden harus memberi rating pada skala 1 sampai 100 diberikan untuk masing-masing indikator sesuai dengan beban kerja yang telah dialami karyawan dalam melakukan pekerjaannya dengan cara memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kuesioner. Nah, ini contoh lembar kuesioner yang diisi oleh Bara Mukjizat tadi. Dapat kita lihat bahwa responden menilai kebutuhan mental sebesar 85, kebutuhan fisik sebesar 85, kebutuhan waktu sebesar 80, performansi kerja sebesar 75, tingkat frustasi sebesar 75, dan usaha sebesar 75. Lalu tahap yaitu menghitung WWL, Weighted Workload. Untuk menghitung ini kita harus menghitung WWL per faktor. Ada 6 faktor, kita hitung satu-satu. Dari yang pertama, kebutuhan mental, pakai rumus bobot faktor dikali rating. Bobot faktornya itu yang di atas 3
dikali rating kebutuhan mental itu 85 sama dengan 255. Nah, hal yang sama dilakukan untuk ke-6 faktor sampai usaha. Kemudian kita hitung rata-rata WWL-nya dengan cara menjumlahkan ke-6 WWL tadi dibagi dengan 15. 15 itu jumlah indikator yang tadi pada tahap pembobotan, sehingga didapat perhitungan rata-rata WWL si bara mukjizat ini sebesar 81 dan termasuk kategori tinggi sekali. Tahap terakhir itu rekapitulasi. Kita di sini menambahkan sampel sebesar 1 lagi atas nama Mansur. Dilakukan hal yang sama tahap 1 sampai 3 dan sudah didapat nilai rata-rata WWL si Mansur ini 75. Dan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel kedua orang ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan beban kerja yang telah dilakukan. Nilai KM sebesar 465, kebutuhan fisik sebesar 565, kebutuhan waktu sebesar 520, performansi kerja sebesar 390, tingkat frustasi sebesar 225, dan usaha sebesar 145. Nah, pada tabel dapat kita lihat bahwa ada satu karyawan yang memiliki beban kerja yang tinggi dengan range 50-79, dan ada satu karyawan yang memiliki beban kerja yang tinggi sekali, si bara mukjizat, dengan range 80-100. Hal ini dikarenakan karena faktor kebutuhan fisik yang menjadi faktor dominan dalam tingginya beban kerja. Nah, dapat dilihat nilainya itu 565, lebih tinggi dibandingkan indikator yang lain. Nah, sehingga dari metode ini diharap kepada manajemen perusahaan terkait dapat memperhatikan beban kerja karyawan, khususnya yang memiliki beban kerja yang tinggi sekali, agar karyawan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga produktivitas produksi yang dihasilkan dapat lebih optimal. Lalu, kelebihan si NASA TLX ini, yang pertama, lebih sensitif terhadap berbagai kondisi pekerjaan. Yang kedua, setiap faktor penilaian mampu memberikan sumbangan informasi mengenai struktur tugas. Yang ketiga, proses penentuan keputusan lebih cepat dan sederhana, ya simple karena cuman kuesioner. Yang keempat, lebih praktis diterapkan dalam lingkungan operasional karena tidak perlu ribet, tinggal dikasih doang kuesioner ke karyawan. Dan yang kelima, analisis data lebih mudah diselesaikan dibanding dengan metode SWOT yang memerlukan program conjoint analysis. Selanjutnya yaitu membahas tentang SWOT. Panjangan daripada Subjective Workload Assessment and Technique. SWOT itu sendiri adalah prosedur pemberian skala yang didesain untuk tugas penting yang banyak dari individu yang berpengaruh pada mental, serta berhubungan dengan performansi tugas yang bervariasi. Metode SWOT terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap pembuatan skala atau scale development dan tahap pemberian nilai terhadap hasil penelitian atau event scoring. Tahap pembuatan skala terdiri atas 4 langkah, yaitu ada deskripsi beban kerja, model pengukuran conjoint, pengumpulan data untuk penskalaan, dan penskalaan. Deskripsi beban kerja ini mempunyai tingkatan deskriptor beban waktu dalam SWOT, meliputi yang pertama, selalu mempunyai waktu luang, yaitu gangguan atau tabrakan antar aktivitas yang jarang terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Yang kedua, kadang-kadang mempunyai waktu luang, yaitu gangguan atau tabrakan antar aktivitas yang sering terjadi. Dan yang terakhir, hampir tidak memiliki waktu luang, yaitu gangguan atau tabrakan antar aktivitas yang sering atau selalu terjadi. Nah, pada deskripsi beban kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu ada beban usaha mental dan beban stres psikologi. Pada beban usaha mental mempunyai tingkatan deskriptor beban usaha mental dalam SWOT yang meliputi pertama, yaitu konsentrasi yang dibutuhkan kecil ketika melakukan pekerjaan. Yang kedua, konsentrasi yang dibutuhkan sedang ketika melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga, konsentrasi yang dibutuhkan tinggi ketika melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada beban stres psikologi yang mempunyai tingkatan deskriptor beban usaha mental dalam SWOT meliputi
Pertama, stres yang muncul kecil ketika melakukan pekerjaan, yaitu terjadi kebingungan, bahaya, frustasi, atau kecemasan yang sangat kecil dan dapat dengan mudah diatasi. Yang kedua yaitu stres yang muncul sedang ketika melakukan pekerjaan, yaitu terjadi kebingungan, bahaya, frustasi, atau kecemasan pada tingkat menengah. Nah, usaha dan pengendalian diri sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir ada stres yang muncul tinggi ketika melakukan pekerjaan, yaitu terjadi kebingungan, bahaya, frustasi, atau kecemasan yang tinggi. Usaha dan pengendalian diri ini benar-benar dibutuhkan. Langkah selanjutnya yaitu ada model pengukuran Kojoin. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu ada model aditif dan tes aksioma. Pada model aditif ini, aturan aditif menunjukkan interaksi antara variabel-variabel independen dalam bentuk perjumlahan independen yang menghasilkan efek psikologis gabungan. Yang pertama yaitu ada model adiktif, yang kedua ada model multiplikatif, yang ketiga ada model distributif, dan yang keempat ada model dual distributif. Selanjutnya ada tes aksioma. Aksioma ini digunakan dalam analisis SWOT untuk menentukan apakah model aditif ini muncul dalam data. Tes aksioma dibagi menjadi tiga, yaitu ada independensi, yang kedua ada independensi gabungan, dan yang tiga ada penggagalan ganda. Yang ketiga ada pengumpulan data untuk penskalaan. Dilakukan dengan pengurutan kartu SWOT oleh subjek. Kartu SWOT berjumlah 27 kartu yang berisi kombinasi dari ketiga deskriptor SWOT yang diurutkan dari kartu yang menunjukkan beban kerja terendah sampai dengan beban kerja yang tertinggi menurut seksi subjek. Dan langkah yang terakhir yaitu penskalaan. Solusi yang diskalakan adalah nilai numerik bisa didapat untuk tiap tingkat dari ketiga deskriptor dan kombinasi aditifnya yang akan menjaga urutan kartu subjek dan sampai pada model aditifnya. Tahap yang kedua yaitu penilaian terhadap hasil penelitian. Tahap ini merupakan penilaian terhadap aktivitas yang mewakili beban kerja yang dirasakan oleh subjek. Beberapa hal penting dalam pembuatan skala untuk penelitian dan evaluasi subjektif terhadap beban kerja mental. Yang pertama ada definisi indikator, yaitu setiap indikator beban kerja mental dapat berbeda untuk tiap jenis pekerjaan. Yang kedua, rating faktor-faktor komponen lebih merupakan hasil diagnostik. Yang ketiga, yaitu definisi beban kerja suatu pekerjaan bersifat subjektif per individu pekerja. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pengukuran beban kerja mental dengan metode SWOT ini. Kelemahan dari SWOT yaitu penggunaan kata-kata secara lisan yang berisiko menimbulkan konotasi yang berbeda untuk setiap individu. Kelebihan SWOT yang pertama, pengukuran dilakukan berdasarkan teori pengukuran formal, yaitu teori pengukuran Kojoin. Yang kedua, dapat digunakan pada data tunggal maupun berkelompok. Ketiga, teruji validitasnya atau keabsahannya. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk penilaian secara global yang diaplikasikan pada ruang lingkup yang lebih luas.